Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurul Farawansa, NIM E2019-2288. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang peradaban Islam di Spanyol. Nah, Islam mengalami kemajuan-kemajuan di berbagai tempat, salah satunya di Spanyol. Spanyol merupakan pintu antara orang-orang Arab dengan orang-orang Eropa. Di Spanyol banyak tokoh-tokoh besar terkenal, salah satunya Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Malik. Maka dari itu kita perlu lebih dalam mempelajari tentang peradaban Islam tentang peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama kita akan mengetahui bagaimana awal masuk Islam di Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Islam masuk tanah subur Spanyol ini dengan cara penaklukan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan itu ada 3 nama yang paling berjasa dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah Tariq Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nuzair. Mereka bertiga mempunyai peranan sendiri-sendiri. Periode kekuasaan di Spanyol itu ada 5 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, sebagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, yaitu Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dahil. Periode kedua yaitu pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya pada keamiran Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Taif. Pada periode ini Spanyol diperintahkan oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad meninggal. Kemudian gelar khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada saat itu ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nazir, yaitu pada tahun 912 sampai dengan 961 Masehi. Yang kedua Hakana II, yaitu merintah pada tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Dan yang terakhir Hisham II, yaitu pada tahun 976 sampai dengan 1009 Masehi. Periode ketiga yaitu pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-mulukut atau waif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lainnya. Umat Islam banyak bertikai secara internal sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil. Namun kehidupan intelektual terus berkembang.
yaitu dimulai pada tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Marabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi satu kekuasaan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol sehingga membuat umat Islam semakin terpojok dan terlepaskan kekuasaan Islam di Spanyol. Periode kelima yaitu pada tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode ini peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad pada tahun 1492. Berakhirlah dinasti ini, dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Selanjutnya kita akan mengetahui dinamika intelektual, yaitu ada 5 dinamika. Yang pertama filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa, dan sastra. Maka dengan demikian bahwa Spanyol atau Hispaniola merupakan negara yang berhasil mendirikan peradaban Islam yang maju. Bahkan tokoh-tokoh besar banyak yang lahir dari Spanyol. Dan Spanyol merupakan tempat bertemunya umat Islam Arab dengan Eropa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.